Selamat datang. Hari ini kita bakal menyelami salah satu mitos pendirian kerajaan yang paling epik di Indonesia. Pertanyaannya, gimana caranya seekor burung raksasa bisa jadi cikal bakal sebuah kerajaan? Kedengarannya mustahil kan? Nah, untuk menjawab ini, kita harus mundur jauh ke belakang, ke abad ke-13 di Sulawesi Tenggara. Oke, jadi cerita ini berawal di sebuah daratan yang subur banget, yang oleh penduduknya dijuluki Wonua Sorume, artinya tanah anggrek. Indah ya namanya. Nah, di tanah inilah tinggal suku Tonotua. Mereka ini hidupnya sederhana, damai, kerjaannya ya bertani. Komunitas mereka ini disebut Kaobu dan dipimpin oleh tetua-tetua bijak yang disebut Ponoo. Tapi, ketenangan itu nggak berlangsung selamanya. Tiba-tiba, kedamaian mereka diobrak-abrik oleh seekor makhluk mengerikan yang jadi penguasa langit di sana. Coba bayangin deh, predator ini ukurannya raksasa banget. Sampai-sampai kalau dia terbang, bentangan sayapnya itu bisa menutupi matahari, bikin daratan di bawahnya jadi gelap gulita. Makhluk inilah yang disebut Kongga, seekor burung purba raksasa yang memangsa suku Tonotua dan mengubah ladang-ladang subur mereka jadi arena berburunya. Kondisinya benar-benar parah. Penduduk sudah coba segala cara buat bunuh burung itu, tapi semuanya gagal total. Malah banyak banget penduduk desa yang jadi korban. Rasa takut itu akhirnya menyelimuti kehidupan mereka sehari-hari, sampai-sampai untuk bertani aja susah. Mereka sudah putus asa banget, butuh keajaiban. Dan di saat mereka sudah hampir menyerah, di titik paling rendah mereka, muncullah dua sosok asing. Dua orang yang kelihatannya beda banget, tapi justru merekalah yang akan mengubah takdir seluruh negeri. Jadi ada Wasasi, seorang pedagang yang bijaksana dan udah dipercaya banget sama suku Tonotua. Nah, Wasasi ini tahu tentang satu orang lagi namanya Larumbalangi, sosok yang super misterius, katanya sih turun dari langit. Wasasi punya ide, gimana kalau mereka minta bantuan sama Larumbalangi ini? Dan ternyata Larumbalangi setuju untuk bantu, tapi yang keren di sini, dia nggak cuma mengandalkan kekuatan magisnya loh. Justru, dia menyusun sebuah strategi yang jenius. Strategi yang butuh kerjasama semua orang di desa. Oke, jadi begini rencananya. Pertama, perangkap. Seluruh warga gotong royong meruncingkan ribuan bambu yang disebut totosugi, terus ditancapkan di satu ladang. Kedua, umpan. Ada seorang sukarelawan pemberani namanya Tasahea yang ditaruh di dalam sangkar di tengah ladang bambu itu sambil bawa tombak. Ketiga, penyergapan. Larumbalangi sendiri bersembunyi di atas pohon, siap memberi kode pakai keris saktinya. Dan terakhir, pemikat. Warga desa ramai-ramai memukul gong dan gendang buat memancing si Kongga datang ke perangkap mereka. Ini bukan soal satu pahlawan, tapi soal aksi kolektif dan taktik yang cerdas. Dan rencananya benar-benar berhasil. Waktu si burung raksasa itu menukik tajam mau menyambar umpannya, Tasaya langsung menusuknya dengan tombak. Kena! Burung itu kaget bukan main. Kesakitan dan langsung mengamuk sejadi-jadinya. Tapi justru karena panik dan mengamuk itulah, dia malah menabrakkan dirinya sendiri ke ribuan bambu runcing yang sudah disiapkan. Disinilah kelihatan jeniusnya perangkap itu. Kekuatan si monster justru jadi senjata makan tuan. Meskipun sudah luka parah, Kongga masih sempat kabur. Sambil terbang, darahnya berceceran di atas tanah pemala. Dia terus terbang dengan putus asa, melewati Kolono. Kekuatannya makin habis waktu dia melintasi Malili. Sampai akhirnya, bruk, Kongga jatuh ke sebuah sungai dan mati. Era terornya akhirnya selesai. Nah, ini bagian pentingnya. Kemenangan besar ini efeknya lebih dari sekedar menyelamatkan nyawa mereka. Untuk pertama kalinya, kemenangan ini menyatukan mereka semua. Mereka jadi satu kesatuan yang solid. Sebagai ungkapan syukur dan kemenangan, suku Tonotua mengadakan pesta super besar, namanya Mongga Haho. Pestanya berlangsung 7 hari 7 malam, dan dari pesta pora inilah lahir sebuah keputusan yang akan mengubah sejarah mereka selamanya. Di tengah perayaan itu, seluruh rakyat mendeklarasikan diri mereka sebagai satu kerajaan yang utuh dan bersatu. Dan untuk nama kerajaannya, mereka memilih nama yang akan selalu jadi pengingat perjuangan mereka. Nama itu adalah Mekongga. Untuk mengenang burung raksasa yang berhasil mereka taklukkan bersama-sama, tentu saja kerajaan baru butuh pemimpin. Nah, mereka pun langsung membentuk struktur pemerintahan. Para pahlawan yang berjasa diangkat untuk memimpin. Larumbalangi, si pendatang misterius, jadi raja pertama dengan gelar Bokeo.
Wasasi, si pedagang bijak, diangkat jadi Pabitara atau juru bicara kerajaan. Dan Tasahea, si pemberani yang jadi umpan, dapat jabatan sebagai Pabitara Lakino alias Panglima Perang. Dan Larumbalangangi ini ternyata memerintah cukup lama loh. Dia jadi Raja Mekongga pertama selama kurang lebih 60 tahun. Cukup untuk membangun sebuah dinasti yang kuat. Tapi ada teori menarik lain nih dari para sejarawan. Katanya nama Mekongga itu mungkin punya arti ganda. Selain untuk mengenang si burung raksasa, nama ini juga bisa jadi penghormatan buat tanah air leluhur mereka, yaitu Sungai Mekong di daratan Asia Tenggara. Jadi ini menyambungkan mitos ke kisah migrasi yang lebih besar. Dan setelah memerintah begitu lama, kisah hidup pahlawan besar pertama kerajaan ini ditutup dengan cara yang sangat misterius. Dia tidak diceritakan meninggal, tapi menghilang tanpa diketahui rimbanya. Lenyap begitu saja tanpa jejak. Ini meninggalkan kita dengan pertanyaan besar. Apa nasib sebenarnya dari sosok yang konon katanya turun dari langit itu?